Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya menyapa Bapak Ibu honorer Tendik yang juga mendapatkan kuota formasi P3K di tahun 2024 tahun ini sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 2024. Informasi terbaru yaitu mengenai formasi P3K 2024, ada dua rute honorer Tendik. Satunya terjal berliku. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana dengan rute honorer ini yang katakan satunya terjal berliku? Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta membuat satu informasi penting terkait dengan honorer di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan terdapat dua rute bagi para honorer Tendik atau tenaga kependidikan agar seluruhnya bisa terakomodasi dalam formasi P3K 2024. Seperti sudah diumumkan pemerintah bahwa jumlah formasi CPNS 2024 demikian dengan formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah mencapai 2,3 juta. Jadi rinciannya Bapak Ibu itu sudah dijelaskan ya pada pengumuman Presiden Jokowi pada 5 Januari 2024 beberapa waktu lalu. Instansi pusat juga merekrut CPNS demikian dengan P3K dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan pemerintah daerah atau instansi daerah yang merekrut ya CPNS demikian dengan P3K, dan terutama untuk menuntaskan honorer diangkat menjadi P3K sesuai dengan data yang terdaftar dalam database BKN. Tentu itu adalah acuan pemerintah untuk mengangkat honorer. Sehingga lowongan P3K 2024 ini totalnya mencapai 1,6 juta. Ini dikhususkan untuk formasi pusat dan daerah. Dan yang 1,6 juta ini mayoritasnya adalah instansi daerah. Jadi perincian kuota formasi P3K 2024 ini itu sudah diurai Bapak Ibu ya. Berapa untuk guru, berapa untuk tenaga kesehatan, demikian dengan tenaga teknis. Yang mana untuk guru 419.000 sekian, untuk tenaga kesehatan 417.000 sekian, tenaga teknis 547.000 sekian. Jumlah formasi tenaga teknis yang disediakan sebanyak 547.416 itu di dalamnya termasuk untuk honorer Tendik, yakni 82.717 kursi. Itu untuk formasi Tendik Bapak Ibu, 82.717 kursi. Kuota honorer Tendik itu yang menjadi sorotan. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tendik Sutrisno menilai bahwa jumlah kuota untuk honorer Tendik sebanyak 82.717 itu masih kurang. Lowongan P3K 2024 yang disiapkan itu tidak bisa mengakomodasi seluruh honorer Tendik. Ini masih jauh dari jumlah honorer Tendik di lapangan. Ini kata Sutrisno kepada jpnn.com pada Selasa 9 Januari. FHNK2I Tendik mengusulkan agar kuota Tendik sebesar 25% dari formasi P3K Teknis 2024 yang sebanyak 547.416 formasi tersebut. Dengan kuota 25%. Jadi menurut Trisno, seleksi P3K 2024 bisa mengakomodasi honorer Tendik K2 maupun non
K2. Berikutnya Bapak Ibu, informasi mengenai rute atau 2 rute bagi honorer tendik. Nah, mari kita simak dengan baik. Forum honorer tendik saat ini gencar memperjuangkan nasib agar bisa terangkat menjadi ASN P3K pada seleksi P3K 2024. Sebagai kereta terakhir pengangkatan honorer jadi P3K. Jika tidak terangkat pada tahun ini, nasib mereka bakal terkatung-katung lantaran tenggat waktu penuntasan masalah honorer ialah Desember 2024. Nah, sekarang Ketua Forum Honorer Tenaga Kependidikan, ya, Ketua Forum Tenaga Kependidikan atau Tendik Solidaritas Nasional Wiyata Bakti SNWI, Reni menyampaikan kabar baik sesuai dengan bertemunya dengan Menpan RB Abdul Azhar Anas dan PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto pada 17 Januari 2024. Pada pertemuan tersebut, SNWI meminta agar perekrutan honorer tendik menjadi ASN P3K tidak hanya untuk jabatan tertentu saja. Jadi semua honorer tendik mulai dari penjaga sekolah, operator sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, security, tenaga keamanan, dan lainnya harus direkrut jadi ASN. Karena para tenaga ini yang ada di sekolah itu para tenaga penting. Semua jabatan tendik harus diakomodasi agar ada keadilan dan pemerataan, tegas Reni. Diungkapkan juga oleh Reni bahwa ada banyak kekhawatiran honorer tendik karena pengangkatan berdasarkan data, yaitu database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sementara honorer tendik belum terdata di BKN. Tapi ingat bahwa ada kesimpulan terakhir dari Menteri Pan-RB bahwa para honorer tendik itu bisa didata di database BKN. Sehingga nantinya para honorer tendik mudah untuk diangkat karena datanya ada di BKN. Beliau menyampaikan, saya mendesak pemerintah agar menyelesaikan honorer tendik tanpa menyisakan jabatan tendik di dalamnya. Alhamdulillah, Menteri Anas dan Kepala BKN memberikan respons positif, kata Reni kepada jpnet.com pada hari Kamis 25 Januari 2024. Pertemuan tersebut membuahkan hasil, setidaknya ada 2 rute bagi honorer, yaitu bagi honorer tendik, ada 2 rute bagi honorer tendik untuk bisa menuju hasil akhir diangkat jadi P3K 2024. Rute pertamanya yaitu melalui pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pasalnya, honorer yang diangkat jadi P3K harus sudah masuk database BKN. Sementara masih banyak yang belum terdata. Itu sekarang yang dikhawatirkan Bapak ya, yang belum terdata itu. Tetapi hal ini terjawab dengan apa respon dari Menpan RB dan BKN. Nah, Kemenpan RB dan BKN membuka peluang bagi para honorer tendik yang belum masuk database BKN dengan cara melakukan sanggahan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Melakukan sanggahan, jadi itulah cara yang diberikan oleh Menpan RB dan BKN kepada honorer tendik supaya bisa masuk dalam database BKN. Reni mengatakan bahwa Menteri Anas akan membuka pengaduan atau masa sanggah apabila ada honorer tendik yang sudah bekerja lama, tetapi tidak masuk dalam pendataan BKN 2022. Kedua, rute yang harus melalui usulan pemerintah daerah atau daerah. Ini melalui usul Pemda Bapak ya. Tentunya nanti kalau sudah diusulkan berarti ada formasinya. Reni menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto menyatakan bisa tidaknya semua honorer tendik terakomodir pada seleksi P3K 2024. Tergantung Pemda masing-masing. Nah ini Bapak ya, tergantung Pemda masing-masing. Apakah Pemda mengusulkan atau tidak? Kalau mengusulkan jumlah maksimalnya sesuai kebutuhan atau malah minim. Karena itu Reni mengimbau honorer tendik memanfaatkan waktu tersisa untuk mendekati Pemda agar mengajukan usulan kebutuhan P3K ini semaksimal mungkin.
Jangan sampai 1,3 juta formasi P3K untuk instansi daerah tidak terisi maksimal. 31 Januari sudah di depan mata. Ayo Bapak Ibu, pendekatan dengan Pemda agar honorer Tendik masuk dalam usulan kebutuhan P3K teknis 2024, kata Reni. Rute kedua ini yang tergolong terjal dan berliku. Pasalnya pada seleksi P3K tahun-tahun sebelumnya, minimnya usulan kebutuhan oleh Pemda menjadi penyebab utama jumlah formasi masih jauh dari harapan para honorer. Menteri Anas jauh hari sudah wanti-wanti agar instansi pemerintah mengusulkan lebih awal agar nantinya para honorer Tendik ini bisa tercover dan terakomodir menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu berharap masalah minimnya usulan formasi dari Pemda tidak terulang lagi pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Demikian informasi yang Bapak Ibu, semoga saja apa harapan honorer Tendik bisa tercover tahun 2024 tahun ini, bisa terakomodir menjadi ASN P3K 2024. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.